Shalom anak muda, selamat berjumpa kembali dalam edisi Dafar pada kali ini. Saat ini kita sementara memasuki Minggu Kesengsaraan Kristus dan saya rindu untuk kita belajar bersama-sama apa yang Yesus sampaikan ketika dia berada di Taman Getsemani dalam Injil Matius pasal 26 ayat 39 yang berkata demikian. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Topik kita pada saat ini itu doa dan harapan. Rekan-rekan anak muda yang kasih dalam Tuhan, bahwa kadang-kala dalam kehidupan kita membuat kita lebih perhatian kepada diri kita sendiri. Di saat kita sendiri, kadang-kala di sana kita bisa bercakap-cakap dengan diri kita sendiri, bercakap-cakap dengan Tuhan, dan di dalam percakapan itu kadang-kala memberikan satu dinamika yang membuat kita mempertanyakan apa yang kita tanyakan, entah apa yang dalam pikiran kita, apa yang ada dalam perasaan kita. Dan dari pertanyaan-pertanyaan itu kita ingin kembangkan sesuai dengan konteks dalam diri kita masing-masing, apalagi ketika kita berbicara tentang kehidupan doa itu sendiri. Seperti seorang teolog yang mengatakan, Henry Nouwen yang mengatakan demikian, bahwa doa adalah ekspresi dari sebuah harapan. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa di dalam percakapan itu, walaupun kita seorang diri, di sana memberikan satu inspirasi, memberikan pengharapan kepada kita bahwa memang di dalam kesendirian itu kita bisa mendapatkan pengharapan di dalam Tuhan. Berapa hari lagi kita akan memasuki Jumat Agung yang kasih dalam Tuhan, memperingati kematian Yesus di kayu salib. Doa di Taman Getsemani mengingatkan kita kembali sebuah pergumulan yang tidak mudah bagi Yesus. Sebentar lagi dia akan menuju ke Bukit Golgota. Namun doa ini panjatkan itu bukanlah doa kekalahan atau pasrah dan bingung mau lakukan apa. Tetapi itu merupakan sebuah doa pengharapan. Melalui doa itu dia mencari kehendak Tuhan, mencari kehendak Bapa melalui misi yang akan dia lakukan bersama-sama. Doa ini tidak mengharapkan Tuhan ikut campur tangan mengubah keadaan secara ajaib. Harapannya sangat berbeda. Harapan Yesus adalah mendapat pengertian apa yang ada di hati Bapanya, mencoba memahami tujuan Bapanya, dan mencoba memahami apa yang Bapa pedulikan dan menggenapi kehendaknya. Dengan kata lain, teman-teman kasih dalam Tuhan, bahwa doa yang kelihatannya hanya fokus kepada diri sendiri, tetapi sesungguhnya tidaklah demikian. Tetapi ada sebuah narasi besar yang ada di hati Yesus, yaitu keselamatan untuk umat manusia dari dosa-dosa mereka. Kiranya doa Getsemani akan terus berkobar dalam diri kita sebagai anak muda, untuk terus menyalakan pengharapan bagi dunia yang penuh dengan keterbatasan dan kegalauan ini. Dari harapanlah kita menemukan banyak makna kehidupan. Karena bahaya paling besar ketika kita sudah kehilangan pengharapan. Orang yang kehilangan harapan kadangkala seringkali bersikap ceroboh, tidak peduli, dan bahkan bengis sehingga kadangkala memperparah keadaan. Dalam menghadapi wabah virus corona belakangan ini, tentunya ini menjadi pergumulan kita bersama-sama. Ada orang-orang yang kehilangan pengharapan, dan tugas kita untuk menyalakan pengharapan bagi dunia ini, sehingga melalui wabah yang kita alami pada saat ini membuat iman kita semakin kuat. Doa Getsemani kembali membawa kita untuk merenungkan bersama-sama, apakah kita sudah menjalankan misi Bapa melalui kehidupan kita, melalui diri kita sebagai anak muda. Kiranya kehendak Tuhan akan nyata di dalam diri kita. Saya akan menutup firman Tuhan pada saat ini
dengan mengutip dari Mazmur 42 ayat 12 yang mengatakan demikian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nyalakanlah pengharapan bagi dunia ini, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam edisi Dafar yang selanjutnya. Tuhan memberkati.